Nama saya Muhammad Timon Azami, biasanya teman-teman manggil saya Imron. Tapi kalau di rumah dipanggil Azam. Jadi kalau main ke rumah, panggil Azam saja. Jadi saya ini dari Sidoarjo. S1 saya dulu di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Dan sekarang S2-nya saya ambil di Hiroshima University, di Graduate School of International Development and Cooperation. Dan alhamdulillah saya barusan wisuda. Ya, terima kasih. Dari awal saya nggak punya cita-cita untuk lanjut di Jepang. Tapi karena dari kecil saya suka anime One Piece. Dan mau nggak mau saya kayak terpengaruh sama dunia anime, terutama dunia One Piece. Dan saya kenal Jepangan itu ketika saya kuliah di S1. Jadi waktu S1 itu teman saya ngajak saya ikut Bunkasai atau Festival Budaya Jepang. Jadi sejak saat itu saya tertarik. Akhirnya saya gali-gali tentang Jepangan, dan karena saya jurusan pendidikan, saya coba mencari informasi tentang pendidikan di Jepang. Dan saya menemukan informasi yang sangat menarik ketika saya baca buku Sejarah Nasional Indonesia jilid keempat kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya menemukan fakta yang menarik. Contohnya saja, sistem pendidikan di Indonesia itu terpengaruhi sama Jepang yang sistem 6334. Jadi sistem itu sebenarnya turunan dari sistem Jepang. Dan saya juga mempelajari tentang restorasi Meiji dan seterusnya. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jepang, walaupun sebenarnya saya itu jurusan bahasa Inggris ini. Jadi sebenarnya teman-teman saya itu banyak yang banyak yang nantang gitu. Kamu kan jurusan bahasa Inggris, kenapa kok kuliah di Jepang gitu? Sedangkan saya bilang kalau saya di Jepang itu pengen belajar pendidikannya, bukan bahasa Inggrisnya. Saat itu saya memutuskan untuk lanjut kuliah di Jepang. Sebenarnya perjalanan saya untuk ke Jepang itu sangat panjang sekali. Jadi saya itu mulai mencari profesor karena salah satu kata dosen saya pernah research student di Iwate University, Pak Saifuddin. Jadi Pak Saifuddin pernah bilang kalau ingin ke Jepang harus cari profesor dulu. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat waktu semester 7. Jadi waktu buat skripsi, saya tuh udah mencari profesor dari semester 7. Jadi saya list kampus yang mempunyai jurusan pendidikan di Jepang. Saya ingat kalau nggak salah ada 5. Jadi Hokkaido, terus Hiroshima, salah satu Hiroshima, dan Hiroshima itu salah satu salah satu saran dari dosen saya yang pernah ke Jepang. Soalnya katanya di Hiroshima itu pendidikannya terbaik. Jadi sejak saat itu awalnya sebenarnya saya pengen ke Kyoto dulu. Ke Kyoto karena di Kyoto ada jurusan Educational Studies. Tapi pertama kali saya email profesor, dan profesornya itu menolak saya, soalnya sudah full. Dan saya mencoba untuk mencari profesor yang lain. Dan saat itu saya mencari profesor, mungkin saya pernah email sekitar 7 atau 10 kali, ada yang dibalas, ada yang tidak. Terus akhirnya saya mencoba cari cara lain gitu. Awalnya kan saya hubungi ke profesornya, tapi saya mencoba merubah caranya. Saya hubungi staff dari staff dari office-nya. Jadi saya hubungi office-nya, saya kasih proposal. Sini saya punya proposal, tolong sebarkan ke dosen-dosen atau sensei-sensei di kampus ini jika ada yang berminat. Dan itu saya lakukan ketika di Hiroshima. Waktu itu saya menuju ke Graduate School of Education. Jadi saya kontak di office-nya, dan setelah saya kontak sekitar 2 mingguan tidak ada balasan. Akhirnya saya kontak lagi. Terus akhirnya si office ini bilang, kenapa kamu nggak ambil di IDEC saja gitu, di Graduate School of International Development and Cooperation. Soalnya di IDEC itu ada bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris gitu. Sedangkan di Graduate School of Education yang Hiroshima ini pakai bahasa Jepang gitu. Nah, akhirnya saya ke sini. Saya di IDEC, saya milih IDEC, dan saya cari profesor yang sesuai dengan field research saya. Jadi sebenarnya saya di sini tuh
modal nekat sebenarnya. Jadi saya di sini tuh belum dapat beasiswa, soalnya waktu itu saya daftar LPDP. Tapi ke-reject waktu seleksi berkas gitu. Soalnya sebenarnya saya itu salah strategi gitu. Jadi saya kan alumni bidik misi waktu S1. Saya mencoba ambil jalur yang bidik misi, tapi IPK saya nggak cukup. Soalnya bidik misi itu syaratnya harus 3,5, tapi IPK saya itu 3,40. Tapi saya nekat daftar dan akhirnya nggak lolos LPDP. Terus saya dengar katanya di IDEC juga menyediakan beasiswa JASO. Jadi saya apply JASO itu dan alhamdulillah saya keterima beasiswa JASO. Tapi beasiswa JASO ini bukan full cover, bukan full funded. Jadi cuma dapat 48.000 per bulan dan itu cuma 1 tahun. Ya saya rasa uang segitu tuh untuk hidup di sini tuh tidak cukup. Terutama kan saya juga masih bayar SPP, tuition fee sama admission fee waktu pertama kali. Sebenarnya kuliah di sini tuh enak sekali, soalnya semuanya fasilitas sudah tersedia dan kita setiap semester bisa mengajukan tuition waiver. Jadi kalau kita diterima, kita bebas tuition atau admission. Tapi waktu itu saya apply admission sama tuition, tapi admission saya ditolak, jadi saya bayar full sekitar 282.000 yen. Dan untuk tuition itu saya bayar separuh. Alhamdulillah saya dapat separuh. Jadi waktu itu dengan beasiswa JASO, dan alhamdulillah ini mungkin rencana dari Allah, soalnya beasiswa JASO itu belum cair selama 3 atau 4 bulan gitu. Nah, untuk mengcover itu juga saya dari awal saya datang di sini sehari, setelah datang saya besoknya kerja. Soalnya saya emang rencana itu untuk kerja, soalnya saya rasa uang segitu nggak cukup. Nah, jadi setelah JASO itu nggak cukup dan pengumuman itu akhirnya, alhamdulillah itu emang sudah direncanakan sama yang di atas. Jadi uang JASO itu terkumpul dan alhamdulillah masih bisa untuk mengcover biaya admission dan biaya setengah tuition fee itu. Jadi sebenarnya saya menyarankan ke teman-teman ya, kalau seumpamanya lebih baik dapat beasiswa saja, soalnya kuliah sama baito itu sangat susah gitu. Jadi kebetulan saya baitonya ini baito malam, soalnya baito malam itu gajinya lebih besar daripada baito siang atau pagi. Soalnya kebetulan saya nggak bisa ambil shift pagi atau shift siang atau shift sore, soalnya saya harus stay di lab dan ya progres lah sama riset saya gitu. Jadi saya ambilnya malam, saya kerjanya malam mulai jam 10 sampai jam 4. Jadi itu sebenarnya sangat susah buat anak-anak mahasiswa baru, terutama yang masih ngambil SKS. Jadi waktu semester pertama itu semester yang paling susah, soalnya saya harus bisa ngatur waktu dan saya kan pulang jam 4 pagi. Dan saya waktu itu awal-awal kuliah saya ambil kuliah pagi, jadi jam 9 saya harus di kampus, jadi saya cuma istirahat sekitar 5 jam gitu. Dan itu sangat berat banget gitu. Jadi saya tuh sering kadang-kadang ngantuk di kelas gitu. Dan mungkin sensei tahu kalau ketika ada zemi atau seminar itu saya tidur ya. Ya itu berat banget sebenarnya. Jadi saya menyarankan kalau kalian mau ke luar negeri, cari beasiswa dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau nekat juga seperti saya di sini, mau baik itu sama kuliah, saya menyarankan saja sebenarnya. Ya awalnya emang saya nggak bisa ngatur waktu ya. Jadi kayak kuliah keteteran, tugas-tugas, apalagi kalau di final term gitu, di final assignment banyak tugas itu. Wah itu bisa-bisa saya pernah nggak tidur sehari 2 hari gitu gara-gara ngerjain final term. Soalnya final term di sini semua paper ini, jadi nggak bisa cuma asal comot atau apa, kita harus melakukan mini research gitu. Nah, untuk mengatur waktu itu sebenarnya saya mau nggak mau harus belajar mengatur waktu. Soalnya kalau kita nggak bisa mengatur waktu, bakal dua-duanya berantakan gitu. Atau salah satunya berantakan, entah kalau kita fokusnya ke study,
kita baitunya dikurangi waktunya dan pendapatan kita berkurang, jadi nggak bisa untuk bayar segala macam tentang sekolah, biaya sekolah. Atau kalau kita fokus ke baitu saja, studinya akan berantakan. Jadi sebenarnya mau nggak mau, karena terpaksa sebenarnya keadaannya. Jadi saya bisa mengatur waktu. Jadi kalau waktunya baitu ya baitu, waktunya study ya study. Dan saya meluangkan waktu. Sebenarnya Sabtu Minggu itu kan saya free, saya kerjanya dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu saya free. Kadang saya paksa, soalnya biasanya saya capek, biasanya weekend itu saya tidur. Tapi saya paksa untuk ngerjain tugas yang belum saya selesaikan ketika saya kuliah gitu. Weekdays itu saya buat study sama baitu. Weekend saya buat ngerjain sesuatu yang kurang, umpamanya tugas apa. Dan sometimes juga saya pergi liburan lah untuk refreshing, dan itu sangat penting sekali. Soalnya jangan sampai stres lah, jangan sampai stres untuk study atau baitu di sini. Soalnya tahu sendiri kan di Jepang itu pressure-nya sangat tinggi. Entah di kuliah, entah waktu ketemu sensei atau ngadep sensei, bimbingan, ataupun di tempat kerja juga. Di tempat kerja di sini tuh beda, pengalaman kerja saya waktu di Indonesia sama di sini beda banget. Soalnya di sini waktu kita baitu, walaupun kita sebagai baitu itu kita dituntut multitasking gitu loh. Jadi tugas di tempat baitu pun sama kayak karyawan biasa gitu. Jadi sangat berat sekali gitu di Jepang. Soalnya ini kebetulan saya kerja di pabrik spare part mobil Mazda di Hiroshima gitu. Jadi berat banget kerja di sini. Bukan baitu yang cuma kayak di Family Mart atau apa gitu, enggak, saya kerjanya di pabrik gitu. Dan di pabrik itu kita harus dituntut untuk banyak bergerak, terus banyak tugas, harus kerjain ini itu. Soalnya di Jepang emang tuntutan pekerja seperti itu. Beda seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma satu kerjaan ya satu aja. Tapi kalau di Jepang, sekiranya kamu masih punya waktu untuk mengerjakan yang lain, pasti kamu disuruh kerjain gitu.